Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar? Oke, walaupun situasi saat ini adik-adik tetap harus semangat belajar ya. Nah, untuk meningkatkan semangat belajar adik-adik, Miss mengajak adik-adik belajar bersama untuk hari ini. Nah, di video pembelajaran kali ini, Miss akan mengajak adik-adik belajar bersama tentang statistika. Apa sih itu statistika? Nah, statistika itu adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang data. Jadi di sini adik-adik akan sering berhubungan atau melihat berbagai macam data. Oke? Nah, untuk lebih mudah dipahami, bab materi statistika ini Miss membaginya menjadi 3 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama, khusus hari ini, kita akan hanya membahas tentang apa itu data, bagaimana cara mengumpulkan data, dan bagaimana cara membaca data dalam bentuk sajian data. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya, Miss akan pindah ke slide selanjutnya. Oke, di slide ini kalian bisa lihat secara ringkas apa itu data dan bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, Miss jelaskan secara ringkas ya. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta atau kebenaran atau kenyataan. Oke? Jadi, nilai kebenaran dari data itu diakui oleh siapapun. Contohnya, misalnya, Miss melakukan pengukuran tinggi badan secara langsung nih, pakai meteran. Ternyata tinggi badan teman Miss itu 160 cm. Jadi Miss memperoleh nih satu data 160 cm. Apakah kebenarannya ini atau keterangan 160 cm ini merupakan fakta? Jelas ini fakta. Kita sudah membuktikannya dengan cara mengukur menggunakan alat pengukur. Oke, jadi orang itu akan mengakuinya bahwa dia itu tingginya adalah 160 cm. Jadi gampang ya, kalian menggambarkan apa itu data. Nah, sekarang kita sudah tahu pengertiannya data, tapi kita belum tahu bentuknya itu bagaimana. Nah, sekarang Miss jelaskan jenis data itu ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka ataupun bilangan. Jadi dia keterangannya itu berupa angka. Contohnya, data berat badan, kita tulis dalam angka kan? Dalam satuan kilo. Ukuran sepatu, data nilai ulangan, dan lain sebagainya. Ini semua kita tulis dalam bentuk angka. Sedangkan data kualitatif itu adalah data yang tidak berbentuk angka. Oke? Contohnya itu adalah data golongan darah, data makanan kesukaan, dan data hobi. Ini semua adalah berbentuk keterangan huruf atau kata ataupun kalimat. Oke? Nah, sekarang Miss sudah jelaskan secara ringkas apa itu data. Sekarang Miss akan jelaskan bagaimana caranya mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Dengan cara melakukan pencatatan, penghitungan, dan pengukuran. Jadi di sini ada 3 cara untuk mengumpulkan data, yaitu mencatat, menghitung, dan mengukur. Contohnya, untuk mencatat, contohnya ya, kejadiannya itu seperti wasit mencatat perolehan skor pertandingan. Oke? Untuk menghitung, contoh kejadiannya itu seperti pedagang menghitung stok persediaan jualannya. Seperti toko grosir ya, dia menghitung ada berapa stok produk jualannya ini. Nah, cara ketiga itu mengukur. Contoh kejadiannya seperti petugas medis mengukur tekanan darah pasien. Itu melihat apakah pasien ini sehat ataupun kurang sehat. Oke? Nah, jadi satu slide ini sudah dijelaskan secara ringkas apa itu data dan bagaimana cara mengumpulkan data. Oke, di slide selanjutnya Miss akan mengajak adik-adik belajar bagaimana cara mengumpulkan data berbentuk aktivitas ya. Nah, di sini misalnya untuk cara yang pertama, pencatatan atau mencatat ya. Misalnya kejadiannya saat ini Miss ini sedang menonton pertandingan. Miss sering menonton pertandingan futsal siswa kelas 5 SSA. Nah, di pertandingan pertama Miss mencatat
bahwa siswa SSA kelas 5 ini mencetak gol sebanyak 2 kali. Di pertandingan kedua mencetak gol sebanyak 3 kali. Di pertandingan ketiga mencetak gol sebanyak 3 kali. Di pertandingan keempat mencetak gol sebanyak 5 kali. Di pertandingan kelima mencetak gol sebanyak 4 kali. Penulisan seperti ini adalah penulisan dalam bentuk daftar. Ini masih data mentah. Kenapa? Karena penulisan seperti ini yang mungkin tahu arti dari angka 2, 3, 5, dan 4 ini mungkin hanya yang menulis atau yang mencatat data, yaitu Miss sendiri. Kemungkinan orang lain ketika melihat ini apa sih? Dia tidak mengerti apa maknanya. Oke? Nah, untuk mudah dimengerti atau dibaca, kita bisa sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Oke? Nah, kalau di bentuknya sudah tabel seperti ini, kan bisa langsung lihat, oh pada pertandingan kedua itu dan pertandingan ketiga, siswa SSA kelas 5 ternyata mencetak gol dengan jumlah yang sama, yaitu 3. Oke? Paham ya? Nah, sekarang Miss pindah ke contoh kedua, menghitung banyak siswa di SSA. Siswa SD di SSA. Oke? Bagaimana caranya Miss menghitung? Ya, Miss mengunjungi setiap kelas. Kelas 1 itu Miss hitung ada berapa orang? Ternyata 10 orang. Di kelas 2 pun Miss menghitung ternyata 18 orang. Sampai di kelas 6 pun Miss menghitung ada 30 orang. Nah, ini juga merupakan penulisan data dalam bentuk daftar. Untuk lebih jelasnya kita bisa sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, kelas 1 sampainya kelas 6 banyak siswanya kita tulis seperti ini. Jadi bisa langsung dilihat. Jadi ketika ada suatu event, event itu membutuhkan peserta sebanyak cukup 20 orang saja. Kira-kira itu bisa dilakukan pada kelas mana? Kita bisa lihat, oh yang punya 20 siswa itu yaitu kelas A. Kita lihat di sini ternyata ada di kelas 4. Jadi kita bisa melakukan event atau kegiatan itu pada kelas 4 saja, sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Oke? Nah, sekarang pindah ke cara ketiga, yaitu mengukur. Di sini Miss melakukan pengukuran tinggi badan siswa kelas 5. Miss mendapatkan beberapa ukuran tinggi badan dari kelima siswa yang Miss ukur sebagai berikut. Nah, untuk lebih jelasnya Miss buat dalam bentuk tabel seperti ini. Oke? Nah, jadi nanti adik-adik akan mendapatkan tugas di rumah mengumpulkan data. Tugasnya tidak susah kok. Gampang. Kalian tinggal mencatat, kalian tinggal menghitung, dan kalian tinggal mengukur. Oke? Contoh soal latihannya itu sebagai berikut. Nah, jadi tugas yang pertama itu mengumpulkan data. Jadi kegiatan pertama adik-adik di bab statistika ini adalah mengumpulkan data. Tugas yang pertama, mencatat ukuran sepatu anggota keluarga inti. Kalau misalnya ukuran sepatu kalian tidak bisa mencatat, karena ukurannya hilang dan lain sebagainya, bisa mencatat ukuran baju. Kan ukuran baju ada ukuran S, M, L, X. Gampang ya, kalian bisa lihat di bagian kerah baju. Oke? Ini cukup anggota keluarga inti kalian. Misalnya, ini adalah kegiatan yang Miss sudah lakukan di keluarga Miss. Di anggota keluarga Miss. Dari 5 anggota keluarga ini, Miss sudah mencatat ukuran sepatunya sebagai berikut. Ukuran sepatu ayah itu 40, ibu 38, kakak 39, saya 38, adik 35. Oke, ini adalah ukuran-ukuran sepatu. Oke, jadi gampang, kalian tinggal lihat di sepatu masing-masing anggota keluarga kalian kan. Nah, kemudian yang kedua, itu kalian menghitung jumlah saudara dalam keluarga besar. Apa maksudnya ini? Keluarga besar kan bisa dari keluarga ayah, keluarga ibu, dan seterusnya. Jadi, Miss di sini cuma sampai sepupu ya. Jadi misalnya, di nomor 1 ini, nama Abi. Ini adalah nama ayah Miss. Oke? Nama bapak Miss. Nah, ternyata jumlah saudara dari ayah Miss itu adalah 6 orang. Jadi Miss tulis seperti ini. Di nomor 2 ini Miss menulis nama ibu Miss. Misalnya Umi. Oke, jadi jumlah saudara ibu Miss itu ada 3. Kemudian di nomor 3 ini Miss menulis nama Miss misalnya. Oke? Atau nama adik Miss. Kemudian jumlah saudara Miss itu jumlah saudara kandung Miss ada 5. Oke? Kemudian di nomor 4
ada berapa jumlah saudara Rafa? Nah, misalnya Rafa ini adalah sepupu satu kali Miss. Oke? Misalnya anak dari adik ayah Miss. Oke? Dan lain sebagainya. Kemudian misalnya sepupu kedua Miss, dia punya saudara satu. Oke? Jadi silakan kalian buat, sertakan jumlah data dalam keluarga besar kalian. Kalau kalian mau lanjut silakan, tapi kalau mau sampai sini pun juga boleh. Nah, sekarang di langkah ketiga itu mengukur tinggi badan anggota keluarga inti. Jadi, kalau mengukuran biasanya perlu alat nih. Kalau misalnya tidak bisa ukur tinggi, kalian bisa ukur berat badan kalau punya timbangan di rumah. Kalau misalnya tidak punya kedua-duanya, Miss, bagaimana? Oke. Kalau tidak punya kedua-duanya, Miss sarankan coba yang punya penggaris, oke? Hanya yang punya penggaris nih. Di dinding atau di permukaan yang datar, kalian buat misalnya penggaris Miss itu sepanjang ini adalah 30 cm. Oke? Jadi sampai sini tuh 30 cm. Nah, kemudian kalian tandai, oh sampai garis ini 30 cm. Pakai lagi penggaris yang tadi, dari yang kalian tandai terakhir, tarik lagi ke atas. Nah, sampai ujung penggaris, kalian tanda lagi. Kan 30 cm nih, sudah 30 tambah 30 lagi berarti 60 cm. Oke? Kalian lakukan seterusnya sampai mungkin 100-an cm. Kalau misalnya memang tidak bisa untuk mencoret-mencoret di tembok atau mendandai di tembok ataupun di lantai di permukaan yang datar, kalian bisa memperkirakan tinggi badannya saja ya dengan cara menggunakan ukuran baku. Caranya itu dari ujung kiri jari tengah sampai ujung kanan jari tengah itu misalnya sekitar 100 cm. Kemudian lebihnya kalian perkirakan. Oke? Biasanya juga untuk satu jengkal itu biasanya sekitar 20-an cm, misalnya kalian bisa bulat 23 cm. Oke? Jadi bisa pakai ukuran seperti itu. Pertama ukur dulu dari ujung jari tengah sampai ujung jari kanan itu kan sudah 100 cm. Kemudian dari 100 cm itu kalian tandai, kemudian ukur pakai jengkal. Satu jengkal itu sekitar 23 cm. Kemudian kalian jumlahkan sampai di ujung kepala. Oke? Begitu ya cara mengukurnya. Jadi gampang kan? Nah, sambil mengukur, mencatat, menghitung, mengumpulkan data, ini Miss harapkan kalian buat dokumentasi. Baik dokumentasi video maupun foto. Oke? Dokumentasi itu wajib ya. Silakan foto kegiatan kalian sedang mencatat ukuran sepatu, kegiatan kalian sedang menghitung jumlah saudara. Kalau menghitung jumlah saudara kan mungkin kalian hanya bertanya ke ayah ibu kalian. Kemudian mengukur tinggi badan. Nah, mengukur tinggi badan ini kalian kan lakukan kegiatan. Oke? Jadi silakan lakukan kegiatan pengumpulan data ini bersama anggota keluarga kalian di rumah sambil mengisi waktu luang kalian dan sambil belajar. Oke? Nah, jadi cukup penulisannya seperti ini saja. Jadi gampang kan tugasnya? Oke. Kita sudah pelajari tentang apa itu data dan bagaimana mengumpulkan data. Kemudian adik-adik juga sudah Miss berikan tugas pengumpulan data. Kemudian nanti Miss akan membahas lagi satu video. Miss akan menampilkan lagi satu video berisi tentang bagaimana cara membaca data dalam berbagai bentuk sajian data. Oke? Jadi, ini adalah video yang pertama Miss share di pertemuan pertama ini. Oke? Nah, jadi Miss harap adik-adik menonton dulu sampai selesai. Setelah itu melakukan tugas pengumpulan data ini. Setelah melakukan tugas pengumpulan data ini, sudah melakukan dokumentasi berupa foto maupun video, adik-adik lanjut nonton di video kedua.